Pada pagi tanggal 29 Oktober 1999, sebuah badai super dahsyat yang disebut siklon terbesar abad itu menerjang pantai negara bagian Orissa, India. Berkembang dari Teluk Benggala selama beberapa hari, badai ini membawa angin kecepatan hingga 300 km per jam, setara dengan deru mesin jet jumbo tepat di belakangnya. Ribuan desa pesisir yang mayoritas dihuni penduduk miskin dengan rumah lumpur dan jerami hancur seketika. Pohon-pohon tinggi patah seperti batang korek api, sementara orang tua nekat mengikat anak-anak mereka ke tanah agar tak terbawa angin. Tak berhenti di situ, gelombang pasang setinggi 35 kaki menerjang selama 2 hari, menenggelamkan segalanya. Dampaknya mengerikan. Garis pantai sepanjang 400 km hingga 300 km ke pedalaman porak-poranda. Sekitar 60.000 jiwa tewas, mengganggu kehidupan 14 juta orang. Mayat manusia dan hewan berserakan di ladang atau tersangkut di dahan pohon. Media sekuler bahkan menyebut bencana ini sebagai hukuman Tuhan atas pembunuhan misionaris Graham Staines dan kedua putranya, meninggalkan masyarakat dalam kerendahan hati. Namun di tengah kehancuran total, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui keajaiban luar biasa. Di desa Batiagon, distrik Jagatsinghpur, hanya 4 km dari laut, hanya 2 bangunan bertahan, sebuah gereja beton, dan rumah seorang kaya. Sekitar 300 orang, Kristen maupun non-Kristen, berlindung di gereja itu. Mereka berdoa memohon perlindungan Tuhan. Pukul 11 pagi, gelombang raksasa 30 kaki menghantam. Saksi mata bersaksi, air itu terbelah, mengalir ke dua sisi gereja tanpa merusaknya. Semua 300 orang selamat secara ajaib. Kontras mencolok terlihat di desa tetangga. Di Dobei, hanya seorang remaja 14 tahun bernama Sania yang selamat dari tersapu lautnya. Di Bartola, hanya 14 orang yang hidup. Penduduk Batiagon bersatu mengakui, Tuhan telah menyelamatkan kami dengan murah hati. Bahkan umat Hindu yang selamat berjanji tak lagi menentang kekristenan. Rumah kaya itu pun hancur, membuktikan perlindungan ilahi bukan dari kekayaan, melainkan iman kepadanya. Bencana ini membuka hati jutaan orang. Gereja-gereja Orissa banjir pengunjung yang haus Injil. Organisasi Kristen memimpin bantuan, menunjukkan kasih Kristus di tengah murka. Kisah ini mengingatkan Mazmur 91, 1.000 orang akan jatuh di sebelahmu, tetapi malapetaka tidak akan mendekatimu. Melalui badai, Tuhan menyatakan kekudusan-Nya, kebenaran firman-Nya, dan anugerah bagi yang memanggil nama-Nya dengan rendah hati. Hari ini, kesaksian ini menginspirasi penginjilan global, membuktikan kuasa doa dan iman di tengah bencana.